Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022. Nama saya Weva Ardika Firdaus, PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Hari ini ingin melaksanakan ujian kinerja dengan KD transaksi jurnal umum. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Masih semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya seperti biasa kita menyanyikan Indonesia Raya. Lagu dulu, silakan yang memimpin siapa? Juyina ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Kita coba absen dulu. Agustina, Anissa Dwi, Anissa Fitriani, Bening Fabiola, Beatrice, Cika Mei, Keisha, Kurnia Lintang, Naila Aulia, Rensi, Riana, Riza Andriani, Rizky Amelia, Skar Ayuning Tias, Yuyina, Winda. Ada yang belum dipanggil? Tidak ya? Oke. Sudah sehat semua ya, berangkat semua. Oke. Baik, kalian bisa perhatikan gambar di depan. Nah, sudah terlihat gambarnya? Kira-kira kalau melihat dari gambar yang seperti itu menurut kalian apa sih gambarnya, maksudnya? Pekerjaan dan waktu. Hidup. Apalagi selain keseimbangan? Nah, kalau misalkan kalau tidak kerja, apakah tetap bisa hidup? Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena makan itu perlu uang, Pak. Saya kan dapat uang. Ya. Uang buat dimakan, makan Buat hidup. Oke, berarti kalau misalkan hidup tanpa kerja itu nggak hidup. Kalau dibalik, kalau dibalik gimana? Kerja tapi nggak hidup. Kerja untuk hidup, hidup untuk kerja. Berarti harus seimbang, saling melengkapi. Wah. Seperti aku dan dia dan dirinya. Oke. Jadi memang ya, tentunya kita di hidup tentunya harus memiliki keseimbangan. Salah satunya, contohnya adalah seperti ini, ya, dimana kita hidup itu ya perlu untuk kerja untuk makan, sehingga nanti keseimbangan itu ada. Sama seperti yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini, yaitu transaksi. Dimana kalau nyatet transaksi harus seimbang. Kalau nggak imbang, jomplang sebelumnya, ya kan? Nah, karena prinsip di akuntansi itu harus seimbang, balance. Ya, kalau kita membeli sesuatu, ya kan, pencatatannya harus seimbang. Misal kalau kita beli peralatan, nanti jurnalnya seperti apa? Peralatan yang kita beli bertambah, uang kita berkurang. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Oke, karena materi kita pada siang hari ini adalah pencatatan jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Nah, tentunya kalian juga sudah pernah mempelajari tentang itu, ya kan? Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme debit kredit, lalu mengidentifikasi fungsi-fungsi jurnal dan pencatatannya. Yang keempat, membuat jurnal umum. Dan yang terakhir, menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. nah, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, kalian bisa melihat ini. Kira-kira dari gambar ini yang terlihat apa? Barcode. Yang mana barcode itu yang mana? Yang yang kotak-kotak itu ya. Itu sedang apa ini?
scan kris ya. Kris. Nggak boleh. Bolehnya apa? Kris ya. Oke, jadi sekarang transaksi itu tidak hanya manual ya. Transaksi juga bisa dilakukan secara digital atau online. Nah, e-money pernah pakai? Apa yang biasanya sering dipakai? Shopee Pay. Ya itu termasuk karena transaksinya menggunakan digital, uang digital. Lalu apa lagi? Dana, OVO, GoPay. Sering pakai Gojek ya? Atau cuma tahu saja nggak pernah pakai? Takut? Lo benar iklannya jangan takut kalau uang hilang gitu kok. Nanti bisa diganti. Ya karena transaksi memang yang terjadi sekarang itu harus mengikuti zaman ya. Tidak hanya sekedar memberikan uang, tetapi sekarang sudah bisa secara digital. Dan transaksi ketika dilakukan digital nanti transaksinya otomatis tercatat. Nah, jadi kita nanti tinggal cross check, benar nggak yang terjadi, tinggal buat laporannya seperti apa. Nah itu yang akan kita bahas, itu tentang transaksi. Oke. Berikutnya adalah mekanisme debit kredit. Nah, mekanismenya adalah ini yang harus kalian hafal dan harus kalian pahami karena ini nanti menentukan bagaimana kita bisa menjurnal suatu transaksi. Nah, transaksi itu ada banyak sekali ya. Nah, tinggal nanti pasangannya itu apa. Nah, kalau di sini untuk aktiva debit dicatat di debit jika terjadi penambahan dan dicatat di kredit jika terjadi pengurangan. Nah, contoh dari aktiva itu seperti apa? Contohnya kas, piutang, apa? Kas, piutang, utang masuk ya? Ya. Utang masuknya kemana? Kewajiban. Oke. Perlengkapan, peralatan. Oke, dan masih banyak lagi biasanya kodenya itu hurufnya 1. Nah, biasanya kalau di perusahaan kodenya 1 awalnya. Karena itu menandakan bahwa dia itu termasuk aktiva. Yang kedua adalah kewajiban. Nah, kewajiban di sini tadi apa? Utang. Utang itu ada berapa jenisnya? Banyak. Nah, salah satunya utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, itu yang biasanya sering terjadi. Nah, itu ketika dia dicatat di debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan. Jadi kalau utang bertambah di kredit. Kalau di debit berarti utangnya berkurang. Nah, ini biasanya masih banyak yang bingung, tapi saya harap tidak ada yang bingung. Yuyina bisa? Yuyina kelihatannya kok sibuk sendiri ya. Oke, diperhatikan ya Yuyina ya, nanti ketinggalan nggak bisa mengerjakan ya. Oke, yang ketiga modal. Nah, modal ini kalau bertambah di kredit dapat dicatat di debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di kredit jika terjadi penambahan modal. Nah, biasanya terjadi penambahan modal itu di awal transaksi. Biasanya pemilik perusahaan menginvestasikan sejumlah dana. Nah, itu nanti pencatatannya menjadi kas bertambah dan modal bertambah. Modal bertambah di kredit. Oke. Berikutnya pendapatan. Nah, sama halnya seperti perusahaan-perusahaan yang lain tentunya pasti akan mencatat yang namanya pendapatan. Nah, ketika terjadi suatu transaksi pendapatan maka akan dicatat di kredit ya. Jika terjadi penambahan pendapatan maka harus dicatat di kredit. Nah, biasanya pasangannya apa? Pasangannya pendapatan kas kalau dibayar langsung. Nah, jadi kita sudah misalkan kita punya toko cukur ya, salon ya, ada yang nyalon
Begitu dapat, maka kas kita bertambah. Pasangannya dari pendapatan karena kita sudah melakukan jasa. Nah, bisa tidak selain kas? Bisa. Apa? Piutang. Piutang. Berarti pendapatannya belum dibayar. Jadi ketika kita sudah nyervis mobil misalkan ya, dia utang dulu tanggal sekian baru dibayar. Maka kita yang bertambah bukan kasnya melainkan piutang. Piutang itu aktiva. Nah, aktiva bertambah di debit. Yang terakhir yaitu beban. Beban itu yang biasanya dibayar oleh perusahaan. Biasanya apa aja nih beban nih? Beban listrik, air, gaji, dan sewa, dan masih banyak lagi ya sampai beban hidup ya. Ditanggung perusahaan kan beban hidupnya karyawan kan, karena beban gajinya itu maksudnya gitu. Oke, itu adalah mekanismenya, ada 5 ya. Berikutnya adalah jurnal. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis ya, dengan edit beserta jumlah masing-masing. Nah, di sini artinya kronologis itu sesuai tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksi setiap harinya itu pasti berbeda. Ya, entah tanggal 18 itu bayar gaji, tanggal 15 bayar listrik dan lain-lain. Nah, itu dicatat sesuai tanggal transaksi. Berikutnya fungsi jurnal. Di sini fungsi jurnal ada berapa? 5. Yaitu ada mencatat, analisis, historis. Oke, kita buka yang pertama dulu, mencatat. Oke, mencatat. Jurnal merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Jadi memang fungsi jurnal ini adalah untuk mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti dokumen yang terjadi. Yang berikutnya fungsi historis. Apa itu historis? Bahasa Inggris ya. Apa historis itu apa itu? Kronologi ya, jadi dicatat sesuai kronologinya ya. Jurnal alat mencatat transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, itu sebagai fungsi historis. Jadi kita bisa ngecek, oh tanggal sekian terjadi pendapatan. Maka ada nggak uangnya? Nah, nanti di cross check. Nah, kurang lebih dia sebagai fungsi historis. Yang berikutnya fungsi analisis. Nah, jurnal merupakan hasil analisis dan bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak. Dari jurnal yang sudah kita buat, kita juga dapat menganalisis apakah transaksi-transaksi tersebut itu sudah betul atau belum. Nah, itu fungsinya nanti dianalisis. Nah, berikutnya yang keempat, instruktif. Apa itu? Instruksi atau perintah untuk melakukan pemindah bukuan ke dalam buku besar. Jadi ketika kalian sudah menjurnal nanti, itu akan digunakan untuk ke proses berikutnya, yaitu pembukuan, posting ya. Nanti kas dikelompokkan sendiri dengan kas. Jadi nanti kelihatan akun-akunnya. Jadi perlengkapannya tinggal sisa berapa, pendapatannya dapat berapa, nanti cross check-nya dari situ. Jadi dia sebagai perintah ya, perintah untuk ke tahap yang berikutnya. Jadi kalau di akuntansi nggak boleh salah di awal. Kalau salah di awal otomatis yang di belakang pasti akan salah, sudah pasti karena ilmunya pasti ya. Oke, yang terakhir sebagai informatif. Apa itu informatif? Jurnal memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas.
Jadi memang sebagai informasi kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut, khususnya di bagian keuangan. Nah, dari keuangan nanti ditindaklanjuti oleh manajernya atau direksinya yang memang khusus memantau dari keuangannya. Jadi memang transaksi ini sangat penting dilakukan di awal, jadi agar hasil laporan yang akan kita buat nanti bisa benar-benar sesuai dengan yang terjadi. Nah, banyak kasus korupsi yang terjadi itu dimanipulasi di bagian transaksi. Nah, jadi ketika kalian nanti jadi seorang manajer gitu ya, kalian harus benar-benar bisa tahu cross check transaksi yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya kan, nggak mungkin kalian hanya menerima laporan saja. Nah, ini contoh kalau misalkan kalian jadi seorang manajer. Kalau kalian jadi manajer kok gak iso jurnal umum, dihapusi anak buahnya nanti. Nah, jadinya nanti bangkrut perusahaannya, kamu dipecat ya. Kalau bisa jangan sampai ya. Jadi memang kalau mau jadi seorang yang punya profesi yang tinggi, profesi yang ahli ya kalian harus bisa. Kalau jadi accounting ya minimal jurnal umum itu harus ngelotok ya. Ambil merem iso garap ya, coret-coret. Saking apalnya ya. Oke, ini adalah tampilan dari jurnal umum. Kalian bisa amati. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jurnal umum? Tanggal, nama akun, ref, debit, kredit. Apalagi yang perlu? Judul itu apa aja? Nama perusahaan, jenis jurnalnya, sama periode pencatatannya. Oke, jadi itu yang perlu ada di jurnal umum. Ya, kalau misalkan tidak ada judulnya gimana? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena tidak jelas ini transaksi dari perusahaan. Kalau nggak ada tanggalnya, makin nggak jelas ya. Kalau nggak ada nama akunnya, malah bingung ya, tidak jadi jurnal umum. Nah, komposisinya adalah tanggal, nama akun, ref, debit dan kredit. Nah, ini wajib dibuat ya. Oke, kita contoh soal yang pertama. Tanggal 1 Desember Tuan Hamka mendirikan usaha salon dengan menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk modal perusahaan. Kira-kira jurnalnya seperti apa? Coba dilihat. Ada yang mau berpendapat? Silakan, angkat tangan. Ada nilai tambahan? Mendirikan usaha salon dengan menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk modal perusahaan. Maka jurnalnya ngaco, ngayo. Ya, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan yang mau ngaco. Tidak usah takut salah ya. Ini karena masih latihan ya, tidak apa-apa salah nanti dibenarkan. Coba. Siapa yang mau coba berpendapat? Ya. Siapa namanya? Bening. Kasnya itu bertambah di debit dan modalnya bertambah di kredit. Oke, kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, benar ya. Nah, jadi kasnya bertambah 10 juta, kreditnya bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 juta. Oke, beri plus dulu untuk Mbak Bening. Nah, bisa makan siang ya, on fire dia ya. Oke, contoh kedua, tanggal 2 Desember Tuan Hamka menyewa sebuah kios
untuk usaha salonnya sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Kira-kira jurnalnya gimana? Nah, nyewa kios. Ya, bayar nggak itu? Berarti gimana? Jurnalnya apa ini? Ngaco, yang pengen ngaco. Coba, tapi banyak yang berpendapat lah ya. Coba salah aja bapaknya. Namanya siapa? Riza Aryani. Andriani, sorry. Riza Andriani apa? Sewanya masuk di debit. Kasnya berkurang masuk di kredit. Sewanya itu sudah untuk 1 tahun atau belum? Sudah dalam waktu 1 tahun kita bayar atau kita bayar dulu tapi belum 1 tahun? Menyewa sebuah kios untuk 1 tahun. Kalau ada kata-kata untuk 1 tahun berarti belum ditempati. Maka jurnalnya sewa dibayar di muka. Kalau sudah ditempati, bayarnya jadi beban sewa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kata kuncinya adalah untuk 1 tahun. Nah, ini ya, sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, kurang lebih nanti pencatatannya seperti ini. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Yang masih bingung boleh. Tadi Zuyina sudah bisa? Zuyina sudah bisa? Tadi kelihatannya kan dia gini-gini kan, TikTok apa-apa gitu ya. Oh, nyari sinyal. Oke, berikutnya kita latihan soal. Nah, kalian bisa amati di depan di sini ada barcode. Silakan diambil HP-nya, digunakan untuk men-scan kode tersebut. Di situ ada soal, kalian bisa mengerjakannya di Excel. Nah, sambil membuka Excelnya di komputer yang ada di depan kalian, sambil juga men-scan untuk soalnya. Oke, butuh berapa detik untuk menjawab? Berapa menit untuk menjawab?
Yuk kita coba bahas satu-satu ya. Silahkan yang pengen maju nomor 1. Saya. Urut aja. Urut siapa? Nah, yang ngacung aja. Yang ngacung dulu. Nomor 1, transaksi pertama tanggal 1 Agustus. Dibaca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Baca dari sini. Ya. Tanggal 1 Agustus, transaksi Tuan Andika mendirikan usaha bengkel dengan menyetorkan uang sebesar 80 juta untuk mobil perusahaan. Oke, kan ditulis yang sudah kamu dapatkan. Apa jawabnya berarti? Kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit sebesar 80. Betul, Bill Plus. Namanya siapa? Beatrice. Lanjut. Yang berikutnya siapa yang mau? Masih tanggal 1. Ya, pertanyaan yang kedua silakan yang mau. Siapa? Terima pendapatan jasa tambal ban dan ganti oli pelanggan sebesar 500.000 rupiah. Ya, siapa? Oke, gimana jurnalnya? Kasnya bertambah, Kasnya bertambah. debit pendapatan jasanya bertambah, terus juga. Oke, Ribos buka berjasa ya pendapatan. Selesai dicek kerjaannya. Oke, adakah yang salah? Sudah bisa semua ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke,
Ini karena nggak cukup ya, jadi agak kiri kanan ya kan. Yang masih kurang apanya? Jumlahnya, totalnya terakhir siapa tadi? Totalnya berapa? Yang di debit berapa? 167 juta 900.000 rupiah. Yang kredit adakah yang beda ngitungnya? Sama semua? Oke, lalu apalagi yang masih kurang? Judul. Nah, yang absen pertama tadi ya harusnya memberikan judulnya terlebih dahulu. Judulnya apa? Bengkel laris. Lalu jurnal umum dan 31 Agustus 2018. Oke, sudah? Yang masih kurang tadi bisa ditambahkan ya? Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini ya, karena waktunya juga sudah habis. Kira-kira kesimpulan apa yang didapat pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ya. Kesimpulan dari pembelajaran belajar mengajar pada hari ini yaitu penjurnalan adalah meringkas transaksi secara kronologis. Pada prinsipnya, penjurnalan dilakukan dengan mendebit satu atau lebih akun dan mengkreditkan satu atau lebih akun lainnya dalam total nilai rupiah yang sama. Oke, jadi penjurnalan adalah meringkas transaksi secara kronologis ya, baik di debit ataupun di kredit. Tentunya jumlahnya harus seimbang, menyesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa dipimpin ketua kelasnya. Tempat duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Jangan lupa dipelajari untuk materi berikutnya ya, setelah jurnal umum. Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.